Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammad Gambalen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama ini melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan topik yang kita bahas pada minggu yang lalu. Insyaallah kita akan memasuki tema yaitu kepanitiaan korban. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika korban itu diserahkan kepada panitia atau melalui lembaga, itu ada problem yang muncul. Problemnya apa? Di antaranya berkaitan dengan penyembelihan korban itu. Karena kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, itu hadis Anas ibn Malik, Nabi itu korban bikabshen, dengan 2 kibas amlahain yang warnanya putih kehitam-hitaman, akronain yang keduanya bertanduk. Ketika itu Nabi dzabahahuma biyadih, Nabi menyembelih kedua kambing kibas tadi biyadihi, dengan tangannya. Artinya Nabi sendiri yang menyembelih. Ketika korban itu diserahkan lewat kelembagaan, termasuk diantaranya panitia, maka biasanya sahibul korban atau mudhahi tidak bisa menyembelih korban secara sendiri. Meskipun kalau panitianya jaraknya dekat Pak dengan rumah, kan bisa meminta panitia supaya diberi kesempatan untuk menyembelih hewan korbannya. Tapi kalau jauh kan nggak mungkin. Itu problem yang muncul. Nah, sehingga kalau korban itu tidak disembelih oleh mudhahi atau sahibul korban, sah atau tidak gitu. Kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih yang berkaitan dengan korban melalui lembaga, memang yang diutamakan, yang menyembelih korban itu sahibul korban, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi tadi, dzabahahuma biyadih, Nabi menyembelih 2 kambing kibasnya dengan tangannya. Tetapi bolehkah sahibul korban melakukan taukil? Taukil itu memberikan mandat kepada orang lain untuk menyembelih, atau istinabah. Misalnya tadi jagal atau panitia gitu, boleh atau enggak gitu. Dan kalau kita lihat, sebagian ulama memahami Pak, dalam hadis Anas ibn Malik itu dipahami kalau sahibul korban ya wajib menyembelih korbannya sendiri, enggak boleh diwakilkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis Jabir ibn Abdillah, ketika Nabi berhaji menyembelih hadyu, maka Nabi mengamanatkan kepada Ali ibn Abi Thalib untuk mengurus hewan korbannya. Yang dibeli Nabi itu sitan wa thalath. Yang dibeli Nabi itu thalathan wa sitin, 63. Yang lainnya diserahkan kepada Ali. Berarti 63 hewan korbannya Nabi 100, ada berapa itu yang disembelih Ali? 37. Artinya di sini Nabi melakukan taukil, sehingga meskipun tadi Nabi menyembelih korbannya dengan sendiri,
tapi bukan berarti shahibul kurban wajib. Maksudnya dari yang dilakukan Nabi itu dipahami shahibul kurban wajib apa? Menyembelih sendiri. Tidak, karena Nabi sendiri itu apa? Mewakilkan kepada Ali. Nah, misalnya kalau kita lihat ya, pandangan tarjih itu sebenarnya juga diperkuat dalam kitab As-Sail Al-Jarrar yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Ini kitab mazhab Zaidi, Pak. Karena Imam Syaukani itu backgroundnya kan mazhab Zaidi. Tapi beliau banyak melakukan kritik terhadap mazhabnya sendiri. Di antaranya di kitab As-Sail Al-Jarrar ini. Di sana dijelaskan ada pandangan di kalangan para ulama yang menganggap bahwasanya shahibul kurban itu wajib apa? Menyembelih kurbannya sendiri dan tidak boleh melakukan istinabah. Istinabah itu meminta orang lain untuk menggantikan apa? Penyembelihan. Katanya Imam Asy-Syaukani dalam hadis hadyu Nabi itu sendiri, satu hadis itu menjelaskan kalau Nabi itu di akhirnya kan apa tadi? Yang disembelih itu 63, yang lainnya diserahkan Ali. Sehingga berargumentasi kalau shahibul kurban itu wajib menyembelih itu tertolak dengan bayanul fi'li, apa yang dilakukan oleh Nabi sendiri. Itu yang pertama. Nah, kemudian karena tadi kita membahas kepanitiaan, saya sampaikan apa sekilas tentang bagaimana tata cara penyembelihan korban atau juga hewan secara umum. Yang pertama menggunakan alat tajam, tapi dikecualikan gigi, kuku, dan tulang. Kalau zaman modern kita nggak ada problem ya Pak. Hampir semua penyembelihan korban ya dengan alat tajam, entah itu bentuknya pisau atau pedang. Tapi Nabi menjelaskan ada 3 alat meskipun tajam tidak bisa dipakai untuk apa? Menyembelih hewan. Yang pertama gigi, yang kedua kuku, dan yang ketiga apa? Tulang. Makanya dalam hadis Rafi' ibn Khadij Nabi bersabda ma anharodam, segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah apapun bentuknya, yang penting apa? Tajam kan ini. Tidak harus terbuat dari besi atau baja ya, apa yang dibuat pisau itu atau pedang itu. Pokoknya semua yang bisa mengalirkan darah. Wa dzukira rasmullah, kemudian disebut nama Allah. Kata Nabi apa? Faqul, maka makanlah. Kemudian dikecualikan laisa sinna wa dzufur, bukan gigi dan kuku. Amma sinnu fa'atmun, adapun kuku itu tulang. Nah, kalau tulang kenapa tidak boleh Pak? Nabi memberikan taklil alasan kalau apa tadi? Kalau gigi itu tulang, amma sinnu adapun gigi fa'atmun maka itu tulang. Kenapa kok tulang nggak bisa? Secara umum kan dalam hadisnya tulang itu makanannya apa? Makanannya jin. Nah, kuku itu, gigi itu termasuk tulang. Wa amma dzufur, dan adapun gigi, famudal Habasyah, maka itu pisaunya orang Habasyah atau Ethiopia. Dalam ritual dalam Islam itu Pak, atau ibadah dalam Islam itu dilarang. Yang pertama itu tasyabuh dengan orang selain Islam atau menyerupai ritualnya orang selain Islam. Misalnya kita nggak boleh sholat di antara waktunya Bapak ketika tulu syamsi, matahari terbit, atau ghurub syamsi, matahari terbenam, karena itu apa? Menyerupai ritualnya ubadus syamsi, para penyembah matahari. Kemudian dalam satu hadis juga dikatakan Nabi itu melarang ayyughtiya arrajulu fahu fi shalah, seseorang menutup mulutnya ketika sholat. Meskipun kalau kondisi pandemi kan ad-darurah itu apa? Tubihul mahdhurat. Sholat pakai masker nggak boleh kalau konteks sekarang, kalau mengikuti hadis tadi. Kenapa Nabi melarang? Karena apa? Menyerupai ibadahnya orang Majusi, yaitu penyembah
api ketika mereka menyembah api menutupi mulutnya. Dan juga yang kedua Pak, di samping tidak boleh tasabuh dengan ritual atau perilaku umat selain Islam, juga melarang menyerupai hewan atau tasabuh bil hayawan. Sebagaimana Nabi melarang kita untuk ketika sujud tidak boleh mengikuti cara unta ketika menderum atau jerum ya. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi mengatakan idza sajada ahadukum fala yasjud kama yasjudul ba'ir. Kalau seorang di antara kamu sujud, maka janganlah dia fala yasjudu kama yabrukul ba'ir, sebagaimana unta menderum. Meskipun ada perbedaan menderumnya itu pakai lutut atau pakai tangan ya. Tapi yang dirojihkan oleh tarjih pernah kita bahas ya, itu pakai Enggak, yang untanya pakai kaki depannya itu dianggap tangan. Sehingga dalam tuntunan sholat menurut tarjih pakai pakai lututnya gitu. Itu dua hal. Sehingga di sini dalam penyembelian, karena penyembelian itu bagian dari ibadah, makanya kita mengatakan inna sholati wa nusuki. Nusuk itu ibadah, diantaranya ya melakukan penyembelian hewan itu. Sehingga tadi tidak boleh menggunakan gigi, karena gigi itu termasuk ya Pak. Tidak boleh menggunakan kuku, karena kuku itu enggak termasuk pisaunya orang Habasyah gitu, atau Ethiopia. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk taujih. Taujih itu menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang menjadi perdebatan, kalau kiblat kita di timur Pak, itu posisi leher hewan atau kepala hewan itu di sebelah timur, di sebelah utara atau di sebelah selatan. Kan dua-duanya bisa gitu. Maksudnya kepalanya ditaruh di utara, hewannya bisa menghadap ke kiblat. Ditaruh di selatan juga bisa menghadap arah kiblat. Tapi umumnya di mana? Umumnya itu di selatan. Kenapa di selatan? Karena kalau jenengan letakkan kepalanya di selatan, itu kan lambungnya berarti di bawah kan ya. Ya, lambung kiri. Kemudian lehernya kanan itu. Karena menyembelih itu baik, maka mendahulukan yang kanan, sehingga lehernya yang kanan dulu kan gitu, yang di atas itu. Itu secara umum, meskipun dalam hadisnya cuma menjelaskan di antara sunnah menyembelih korban itu dihadapkan ke arah kiblat gitu. Sebagaimana Nabi ketika menyembelih 2 ekor gibasnya tadi. Falamma wajjahahuma, ini yang baca doanya yang dibaca oleh Nabi ya. Maka tatkala Nabi menghadapkan kedua kambing gibasnya ke arah kiblat, Nabi membaca Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard, dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Kalau doa ini pakai ini Pak, diawali dengan Inni wajjahtu. Tapi kalau doa iftitah yang rawahu Muslimun an Ali bin Abi Thalib, itu langsung wajjahtu. Meskipun ayat Al-Qur'annya diawali inni wajjahtu. Tapi ketika menyembelih hewan ini, doanya muncul pakai ini. Dan ini dibaca ketika tadi mau merobohkan hewan. Nanti kalau jenengan bacanya ini ketika misalnya kambing atau sapinya itu sudah sudah mau disembelih, itu nanti bisa polah terus nggak sempat baca. Makanya ketika mau merobohkan sudah dibaca doa ini. Berarti imamnya yang baca itu ya? Yang menyembelih. Oh, yang maksudnya yang menyembelih. Imam menyembelih. Kemudian Allahumma minka walaka, ini doa qabul ya, doa supaya minta diterima.
Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Baru bismillah wallahu akbar. Tapi di hadis Nabi yang lain, di hadis yang lain, Nabi itu membaca bismillah wallahu akbar, baru Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ummatihi gitu. Atau wa amman lam yudhahi min ummati. Artinya bismillah wallahu akbar itu bisa sebelum doa qabul atau bisa setelah doa qabul itu. Karena dalam hadisnya kan dua-duanya dilakukan oleh Nabi. Oke ya? Yang berdoa tadi di berdiri itu kalau unta ya. Kalau unta itu doanya tadi lah. Tak fotonya tak. Doanya. Oh, ya. Mana? Ini. Tadi kebunkan tadi loh, yang kebunkan tadi. Yang mana? Ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian menyembelihnya dirobohkan atau enggak? Kalau memungkinkan untuk dirobohkan ya. Kalau sapi atau kambing. Kenapa? Karena kalau dirobohkan itu biar lebih tepat gitu. Tapi kalau berdiri itu susah gitu. Ngepaskan ketika mau memotong leher itu kan. Gitu. Yaitu urat untuk bernafas dan urat yang untuk makan dan minum itu kan dipotong kan. Nanti kalau posisinya berdiri itu kan kesusahan. Kecuali unta. Kalau unta itu an-nahru. Ada adzabhu dengan an-nahru. Kalau adzabhu itu menyembelih ya. Itu secara umum hewannya dirobohkan. Tapi kalau an-nahru fasholli li rabbika wanhar, itu digunakan untuk unta. Unta itu disembelih dalam posisi berdiri. Kaki kirinya yang depan itu diikat. Nanti yang sini loh, ininya itu cuma ditusuk gitu. Tusuk langsung darahnya keluar semuanya itu. Sampai dia meninggal atau roboh gitu. Itu proses penyembelihan unta cuma semacam itu. Cuma ditusuk ini ya, yang leher bawahnya itu. Gitu. Itu yang disebut an-nahru. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya sapi itu Pak? Edan itu. Mau lebaran, mau ditangkap nggak bisa Pak. Itu pokoknya disembelih ya, pokoknya kena perutnya, kena apalnya itu boleh gitu. Nah, kalau semacam itu boleh ya, meskipun mungkin pandangan masyarakat kimbeleh atau enggak, tapi dalam syariat diperbolehkan Pak. Ketika terjadi berontak tadi itu tidak harus di lehernya, karena kan enggak memungkinkan. Tapi ketika mau nombak atau mau nusuk itu ya tetap baca bismillah, sunnahnya. Okay. Sunnah atau wajib itu baca bismillah? Nah, nanti kita lihat ya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'iyah, ini saya ambil dalam kitab Matnul Ghayah wa Takrib atau kitab takrib yang ditulis oleh Syekh Abu Suja. Ini kitab yang cukup populer di kalangan mazhab Syafi'i. Disunahkan ketika menyembelih hewan itu ada 5 kesunahan. Yang pertama tasmiyah, baca bismillah. Dalam mazhab Syafi'i itu cuma sunnah Pak, baca bismillah, itu tidak wajib. Nah, ini makanya di sini dikatakan dalam Fathul Qaribnya ya, yang syarahnya Ibnu Qasim Al-Ghazi, Fathul Qarib Mujib ini banyak dikaji di masyarakat Pak kita. Walau lam yusami, seandainya orang yang menyembelih itu tidak baca bismillah, halal maka halalah al-madbuh, hewan yang disembelih, karena dianggap tidak wajib itu. Bagaimana dengan ayat wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah, janganlah kamu memakan hewan yang tidak disembelih, tidak disebut atas nama Allah. Itu dipahami oleh mazhab Syafi'i. Itu tidak, ayat itu kan konteksnya bicara tentang penyembelihan orang musyrik yang ditujukan kepada
asnam atau kepada patung atau dewa-dewa mereka. Artinya wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih itu bicara pada penyembelian untuk selain Allah. Tapi kalau orang Islam gitu, dia kan sudah Muslim, sehingga penyembeliannya baik baca bismillah atau tidak itu tidak ada masalah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i ketika seseorang tidak membaca bismillah itu halal. Ketika menyembelih halal, hanya saja dimakruhkan. Tapi sebagian ulama, Pak, misalnya diantaranya yang pendapatnya Imam Syaukani, kalau Imam Syaukani menyembelih itu dengan membaca bismillah itu hukumnya wajib. Tapi wajibnya digantungkan ala dzakir, atas orang yang ingat. Maksudnya kalau jenengan menyembelihnya tergesa-gesa lupa baca bismillah tetap halal. Tapi kalau jenengan ingat baca bismillah kemudian nggak dilakukan, itu haram. Itu kalau pendapat Imam Syaukani. Karena dipahami tadi wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih, itu kan larangan, menunjukkan arti apa? Harus dilakukan gitu, ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu memang tetap apa? Halal. Tapi makruh gitu. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi. Sehingga kalau di masyarakat itu apa? Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian Bismillah, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian baca apa? Bismillah wallahu akbar. Gitu Pak ya. Memang dalam mazhab Syafi'i dituntunkan baca apa? Sholawat. Tapi kalau misalnya Bismillah wasmi Muhammadin, Bismillah dengan menyebut nama Allah, wasmi Muhammadin dan nama apa? Nabi Muhammad, itu hukumnya gimana? Nah, dilihat dulu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia hanya niatnya tabarok, mengalap berkah dengan Nabi Muhammad, itu hanya makruh saja. Tapi kalau dia niatnya tasyrik, menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad, itu ya syirik. Kenapa? Karena Bismillah itu baknya apa, Mas Yeno? Bismillah itu baknya apa? Lil isti'anah, untuk minta pertolongan. Berarti kalau jenengan baca Bismillah minta pertolongan kepada Allah, dan wasmi Muhammadin dan minta pertolongan kepada Nabi Muhammad, maka nggak boleh gitu. Karena apa? Fa idza sta'anta fasta'in apa? Billah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Nabi, kepada Allah, tidak boleh kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga kalau ditarjih, Pak, dan insya Allah ini yang lebih kuat, menyembelih itu tidak usah pakai sholawat kepada Nabi. Meskipun ini banyak dilakukan di masyarakat karena mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Kemudian tadi istiqbalul kiblah sudah kita bahas ya. Gitu. Artinya yang menghadap kiblat itu hewannya dan juga apa? Orangnya. Orang yang menyembelih juga menghadap kiblat. Kemudian baca takbir. Kenapa kok baca takbir? Karena momennya Lebaran Idul Adha. Sehingga di luar Idul Adha itu kalau cukup Bismillah saja sudah boleh. Tapi kenapa kok dalam penyembelihan Idul Adha Nabi kan Bismillah wallahu akbar, karena momennya Idul Adha gitu. Kemudian ad-du'a bil qabul, doa apa supaya meminta diterima atau korbannya apa? Diterima. Ya diantara yang dilakukan Nabi tadi apa? Allahumma hadza minka walaka. Dalam hadis yang lain Allahumma taqabbal an siapa? Itu terserah ya doanya. Itu. Kemudian berikutnya, dalam konteks sekarang, Pak, hampir semua orang yang berkorban itu diserahkan kepada panitia gitu. Jarang kita melihat orang yang berkorban itu disembelih sendiri. Nah, kenapa kok korban itu secara umum diserahkan kepada panitia? Alasannya apa? Biar lebih efektif, lebih efisien, terus apa lagi?
dalam pendistribusiannya apa Pak? Lebih tepat sesuai dengan target atau sasaran. Yang lainnya apa Pak? Banyak alasan ya. Artinya lebih simpel tadi, praktis, efisien, itu lebih simpel. Kalau jenengan mungkin menyembelih juga nggak bisa, blekrek kulit juga nggak bisa, sehingga tadi enaknya lebih kesuwen, lebih enaknya ya dikasihkan ke panitia. Tapi yang menjadi masalah ketika jenengan serahkan ke panitia, apakah ada dasarnya itu? Yang jelas korban di zaman Nabi itu ya setiap orang korban apa? Menyembelih dengan sendiri. Maka belum kita temukan hadis Pak, misalnya Nabi membentuk panitia korban, kemudian Nabi ketua panitia, itu belum ada hadisnya. Demikian juga zakatul fitri, itu dulu di zaman Nabi ya tidak ada kepanitiaan gitu. Zakatul beda dengan zakatul mal, karena ada innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha, itu kan bicara tentang amil kepanitiaan zakat. Tapi kalau zakatul fitri itu tidak ada. Tapi Muhammadiyah tahun 1920-an itu sudah berani membentuk kepanitiaan zakatul fitri, merubah sistem pendistribusian zakatul fitri yang sudah mengakar di masyarakat, yang secara umum apa Pak? Diberikan kepada mudin atau penghulu. Di kota gede, mudin itu mendapatkan zakatul fitri itu bisa dimakan dalam 1 tahun itu. Tapi Muhammadiyah sudah membentuk apa? Kepanitiaan zakatul fitri. Dan ketika Muhammadiyah membentuk kepanitiaan zakatul fitri Pak, apakah tidak melanggar apa Pak? Apa yang dilakukan di zaman Nabi gitu. Nah, alasannya Muhammadiyah tadi supaya pendistribusian zakatul fitri sesuai dengan targetnya gitu. Demikian juga kepanitiaan korban, itu sebenarnya tidak ada nas atau dalil secara sharih yang menjelaskan tentang apa kepanitiaan korban dan juga kepanitiaan zakatul fitri. Tapi dalam konteks modern Pak, baik zakatul fitri dan korban itu memang lebih efektif, lebih baik apa melalui kepanitiaan. Meskipun tidak ditemukan dalil secara sharih atau eksplisit Pak, tapi bisa kita temukan isyarat dari hadis Ali ibn Abi Thalib. Kata Ali ibn Abi Thalib, nanti jenengan bisa lihat di kitab Bulughul Maram ya, di kitab Duhaya, kitab korban, hadis nomor kedua dari yang akhir Pak. Di sana ada hadis Ali ibn Abi Thalib. Kata Ali, amaroni nabiyyu, amaroni memerintahkan kepadaku siapa an-nabiyyu nabi, an aku ma'ala bunni, supaya aku mengurus unta korbannya. Ketika itu Nabi melakukan apa Pak? Hadyu, korban untuk orang haji itu 100 unta. Kata di sini kan Nabi memerintah Ali untuk apa? Mengurus hewan korbannya ketika haji. Berarti kan Nabi itu kayak sohibul korban, Ali panitia. Dipahami semacam itu Pak dalam apa Monas Tarjih tahun 2014 Pak di Palembang gitu. Ya meskipun kepanitiaan korban itu tidak ditemukan dasar dalilnya secara eksplisit, tapi bisa ditemukan mafhumnya, pemahamannya dari hadis Ali ibn Abi Thalib. Kalau Nabi pernah memerintahkan Ali untuk mengurus unta korbannya. Wa an uqassima luhumaha, dan saya diperintahkan Nabi untuk membagikan semua dagingnya gitu. Tapi kalau sahibul kurban memakan daging korbannya boleh atau enggak? Boleh. Karena ayat Al-Qur'annya mengatakan apa? Fakulu minha. Fakulu maka makanlah kamu wahai sahibul korban. Tapi minha, min itu litab'id, menunjukkan hanya sebagian. Kalau jenengan makan semuanya itu enggak minha itu. Tapi fakulu kullaha, semuanya itu.
Kemudian wa'at'imu, dan berikanlah kamu makan, ini wajib Pak. Siapa? Al-ba'isal faqira. Al-ba'isal faqira ada al-qani'ah wal mu'tar. Orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian di ayat satunya apa? Al-qani'ah, orang yang tidak meminta-minta, wal mu'tar, dan yang meminta-minta. Tapi di hadis Ali ini Nabi memerintahkan semua dagingnya dibagikan, sehingga kalau shahibul kurban tidak memakan daging kurbannya boleh atau enggak? Boleh. Wajuludah, kulitnya juga dibagikan. Nah, sehingga nanti memunculkan fatwa tarjih. Secara umum kalau praktek kurban di tempat jenengan, misalnya ibu-ibunya bisa masak kulit itu, hanya dibagikan ibu-ibunya bisa masak Bu ya? Sebagian nggak bisa, ada yang bilang nggak bisa juga. Akhirnya dibuang. Ketika dibuang kan mubadir. Nah, sehingga kalau banyak yang dibuang, panitia punya inisiatif kulitnya dijual, dibelikan daging baru, atau bisa juga dapat kambing kalau kulitnya banyak. Boleh atau enggak? Nah, di fatwa tarjih sudah dibahas ya. Intinya kalau kulit itu bisa dibagikan nggak apa-apa, tapi syaratnya harus dimasak, tidak boleh dibuang. Tapi kalau dianggap itu tidak efektif karena dalam prakteknya banyak yang buang kulit gitu, sehingga panitia memiliki inisiatif kulitnya dijual, diberikan daging baru, kemudian atau dapat kambing, itu diperbolehkan. Tapi syaratnya tidak boleh uangnya itu dikembalikan pada shahibul kurban. Untuk kemaslahatan umum itu yang diperbolehkan. Nanti kalau misalnya shahibul kurban Pak dapat beretan kurban, uang kurban itu beretan kurbani dari hasil penjualan kulit yang semacam itu nggak boleh. Kenapa? Karena sama dengan shahibul kurban itu korban, tapi kecuali kulitnya. Kulit untuk kemaslahatan panitia kan? Contohnya apa? Didol buat mangan-mangan. Yang kalau semacam itu kemaslahatan panitia. Ya, itu kemaslahatan umat jadi panitia. Enggak, itu sudah dijawab ya sama majelis tarjih ya. Tapi kasusnya enggak seperti itu. Kasusnya menjual kulit, dapat kambingnya dibeli untuk panitia sendiri. Itu jawaban majelis tarjih, itu tidak etis, pendekatan irfani. Kalau dapat kambing ya dibagikan untuk semuanya, bukan untuk panitia. Nanti kalau eksklusif panitia itu anggapannya nanti itu upah itu. Kulitnya itu diberikan ke yang menerima, sehingga mereka tidak mendapatkan daging tapi menerima kulit. Gimana? Artinya satu mungkin diberikan kepada satu orang atau lembu 2 orang. Ya kalau dia miskin nggak apa-apa kalau memenuhi kriteria. Kan bisa juga dikasihkan, termasuk bagikan tadi diberikan kepada orang miskin, nanti dia dijual kan terserah. Ya, soalnya korban Pak, kalau daging untuk orang miskin itu tamlik ya, tapi kalau orang kaya itu hanya sedekah atau hadiah. Bedanya apa? Kalau tamlik itu punya hak untuk digunakan apapun, termasuk untuk dijual. Kenapa? Karena kalau orang fakir bisa jadi idul kurban itu dagingnya banyak Pak, tapi dia butuh berasnya nggak ada. Masa jenengan harus pangan dagingnya wae, nggak usah tuku beras, kan nggak mungkin. Sehingga tadi itu tamlik itu hak kepemilikan, sehingga dia boleh memanfaatkan sesuka-suka dia gitu. Sehingga diantara problem Pak korban sekarang yang mungkin dimasak itu kornetisasi, meskipun nanti kita bahas ya. Dulu kalau di kitab fikih klasik namanya korban itu dagingnya nggak boleh dibagikan dengan kalau sudah masak Pak. Kenapa? Harus dimasak maksudnya.
Nanti kalau dimasak kan fakir miskin pinginnya nggak dimasak, pinginnya apa? Dijual atau untuk yang lain. Tapi kalau sudah dimasak kan mengurangi membatasi manfaat daging gitu. Tapi nanti kita kaji sendiri Pak tentang kornetisasi. Di antara problemnya itu, karena kalau kornetisasi berarti apa? Sudah dimasak gitu. Tapi ada masalah yang lain, misalnya kalau kornetisasi lebih awet, bisa dibagikan ke tempat yang jauh, itu kan pertimbangan apa? Kemaslahatan yang lainnya. Kemudian wajilalah. Jilalah itu aksesoris. Kalau unta kan ada aksesorisnya, itu juga dibagikan. Objeknya kepada siapa? Alal masakin. Kemudian wala u'tiya fi jizaratiha min hasyai'an. Wala u'tiya, dan saya tidak boleh menerima, tidak boleh memberi fi jizaratiha dalam penyembelihan tadi 100 unta tadi, minha darinya, maksudnya dagingnya atau apapun, syai'an sesuatu. Maksudnya tukang jagal itu tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Menerima upah yang berupa daging, kulit dan seterusnya. Pokoknya bagian dari hewan yang dikorbankan. Misalnya jatah sing beleh ndase. Kalau itu dipahami upah, itu nggak boleh ya. Kalau dipahami upah loh. Tapi kalau bagian boleh atau enggak? Boleh. Hah? Nah itu enggak boleh atau enggak? Ntar ya kita coba lihat ya, kan terjadi perdebatan Pak. Sekarang tugas dan fungsi panitia, sebelum jawab tadi loh. Yang pertama, tugas dari panitia membantu sahibul korban. Fungsi panitia memudahkan penyelenggaraan korban. Kemudian yang ketiga apa? Panitia tidak boleh mengambil upah penyembelian dari hewan korban. Misalnya panitia tadi ada kambing 10 Pak, yang satu upahnya panitia gitu. Atau musim panitia dapat kepala. Kenapa? Karena dia menyembelih itu. Mengambilkan atau mengambil juga mengambilkan. Ya sama saja intinya. Maksudnya Gak gimana. Nggak, kalau panitia mengambil upah pokoknya dari daging korban apapun nggak boleh itu. Maksudnya itu loh. Tapi mengambilkan, nggak mengambilkan, nggak. Saya paham sama mengambilkan itu. Nggak, ini tulisannya salah ya. Ya, maksudnya gini loh. Intinya gini loh, mafhumnya dulu. Panitia itu nggak boleh mengambil apapun dari hewan korban itu atas nama upah, itu intinya. Tapi sahibul korban itu tapi panitia itu boleh membebankan kepada sahibul korban uang operasional dalam penyelenggaraan korban, sebagaimana hadis Ali tadi. Kalau Ali itu tidak boleh ngasih upah ke tukang jagal dari hewan korban, tapi Ali bilang apa? Nahnu nu'tihi min indina, kami bayar jagal itu dari uang kami. Nah, sehingga dalam tarjih dipahami panitia boleh membebankan pada sahibul korban biaya operasional, meskipun itu ya tergantung kesepakatan ya, tapi itu boleh gitu. Soalnya di beberapa tempat ketika ada biaya sudah lari Pak gitu. Meskipun di beberapa tempat yang lain sudah sadar. Itu artinya dalam implementasi kan sesuai dengan tempat yang jenengan, nggak bisa kita samakan satu dengan tempat yang lain karena sosiologis masyarakatnya beda-beda gitu, atau psikologi masyarakatnya tentu beda-beda. Tapi kalau kita menganggarkan atau panitia minta dana operasional itu ada dasarnya. Hadis Ali ibn Abi Thalib. Kan tadi panitia tetap ragat Pak, butuh apa? Plastik, kresek, terpal, macam-macam itu. Itu kan biaya, butuh apa?
biaya. Nah, sehingga panitia boleh tadi membebankan sahibul korban biaya operasional. Atau misalnya panitia sudah punya anggaran dari sumber yang lain, misalnya masjid sudah ada alokasi dana untuk penyelenggaraan korban gitu. Tapi kalau upahnya itu dari biaya operasional, Pak, panitia mau digaji berapapun selama itu bukan dari hewan korban, itu boleh ya gitu. Misalnya mau dikasih 50.000, 100.000, selama itu bukan dari korban itu boleh. Kenapa kok korban itu nggak boleh? Karena korban itu ibadah, Pak. Kalau diambil porsi, berarti sohibul korban kayak korban kecuali tadi daging 1 kilo, daging 2 kilo, karena dibuat opah, itu yang tidak boleh. Lah sehingga berikutnya, Pak, panitia korban itu harus dipahami ya, beda dengan amil zakat. Kalau amil zakat itu kan termasuk al-asnaf samaniyah, yaitu 8 orang yang berhak mendapatkan zakat. Di antaranya kan wal amilin, amil berhak dan legal secara syar'i mendapatkan presentasi. Tapi kalau panitia korban nggak ada, Pak, nggak boleh. Misalnya panitia korban mendapatkan sekian persen, nggak boleh itu. Oleh sebab itu, Pak, panitia secara kelembagaan itu tidak berhak mendapatkan bagian atau jatah dari hasil korban, misalnya daging, kepala, kaki, tapi secara kelembagaan. Misalnya panitia nanti dapat 1 kambing atau berapa kilo, khusus kelembagaan panitia itu nggak boleh gitu. Karena bukan beda dengan amil zakat. Tapi kalau amil zakat mendapatkan presentasi boleh gitu. Tapi Pak, adapun orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan secara individu, jenengan anggota panitia itu kalau mendapatkan bagian dari hewan korban itu boleh. Tapi bukan atas nama kelembagaan. Kan jenengan kan anggota panitia dikasih daging itu boleh, tapi bukan atas nama kelembagaan panitia. Bedanya apa, Pak? Hasilnya yo endingnya sama-sama boleh lah kok sama-sama oleh gitu, kok sama-sama boleh. Ya, secara akadnya beda ya. Yang pertama secara akad beda gitu. Ini sudah saya cari, Pak, di kitab-kitab fikih klasik. Di antaranya saya menemukan di kitab Manarus Sabil, kitab Madzhab Hambali, atau dalam Madzhab Syafi'i itu ada di Khasyah Al-Bajuri. Ketika bicara tentang hukum ngasih upah kepada jazar, tukang jegal. Kalau upahnya itu dari daging korban, Pak, atau apapun, kulit, apapun dari korban, itu enggak boleh. Tapi sahibul korban, Pak, walahu i'ta'uhu, walahu dan boleh baginya, maksudnya bagi sahibul korban, i'ta'uhu ngasih tukang jagal, shadaqatan au hadiyatan, sebagai sedekah atau hadiah. Kenapa? Jazar itu kan masuk orang yang umumnya orang yang mendapatkan hadiah atau sedekah. Wong dalam ayatnya saja yang al-qani, orang fakir yang duduk di rumah saja dikasih. Masa tukang jagal yang ada di situ nggak usah dikasih, kamu jagal kok. Tapi kalau upah boleh, Pak, upah selain dari hewan korban. Kenapa? Li'annau basyaraha wa tafat ilaiha nafsuha. Karena dia kan yang berinteraksi. Masa tukang jagal yang dia melihat penyembelihan kok nggak dikasih, sehingga diperbolehkan dikasih, tapi bukan atas nama upah. Kalau atas nama upah nggak boleh ya. Dan bedanya apa, Pak? Kalau upah itu kan bisa tawar menawar, menentukan jumlahnya kan boleh, Pak, karena kan kerja kompensasi jasa. Tapi kalau sedekah atau hadiah itu nggak bisa. Sehingga, Pak, tadi kesimpulan tarjih itu memang di kitab-kitab klasik sudah
dibahas gitu. Bisa dipahami ya. Ini mirip tapi secara akarnya beda gitu. Nah itu semuanya dikembalikan ke maslahat ya. Nanti kalau misalnya yang lain banyak membutuhkan, kemudian panitia itu high class Pak atau VIP gitu, datangnya terlalu banyak, itu nggak baik ya gitu. Nah, nggak semacam itu, tetap dirapatkan sesuai dengan kemaslahatan. Nanti kalau dapat masyarakatnya banyak membutuhkan, cuma dapat 1 kilo, panitia 2 kilo, itu jadi masalah Pak itu. Tapi kalau misalnya panitia mau digaji biar khawatir kan, digaji saja, nggak usah dikasih daging, itu ya nggak apa-apa, kalau itu lebih aman Pak. Tapi kalau dikasih pun nggak masalah ya. Kalau timbang daripada perdebatan, sudah panitia digaji uang gitu. Itu ya boleh ya gitu. Itu tergantung masyarakat dan kondisinya Pak. Kita nggak bisa menyamakan ya, karena masyarakatnya tentu sosiologis dan psikologisnya beda-beda ya. Kemudian yang terakhir ini pembagian hewan korban. Yang berhak menerima korban itu siapa saja? Fakulu minha. Ini sahibul korban boleh makan, tapi wa'at'imu wajib ngasih makan al-ba'is al-fakir, orang fakir lagi sengsara. Kemudian apa? Fakulu minha, sahibul korban boleh makan. Wa'at'imul qani'ah, tapi wajib ngasih makan al-qani'ah, orang yang tidak meminta-minta, wal mu'tar, dan meminta. Misalnya kalau di kota itu kan, kalau korban orang fakir itu mendatangi Pak, itu dikasih boleh ya. Itu mu'tar, berarti dia meminta. Di tempat kita juga sama Pak, tapi nggak dikasih. Yang meminta-minta itu semua yang meminta, ataukah kita tahu bahwa dia itu orang fakir? Ya, mu'tar itu orang fakir yang meminta-minta. Atau orang yang datang meminta daging itu kadang-kala ada, ketika dia merasa fakir, dia merasa fakir. Nah, memang saya katakan tadi, yang mu'tar, yang jerabing itu dikasih. Tapi kalau di tempat kita nggak dikasih. Tapi saya belum selesai Pak. Kenapa kok nggak dikasih? Di rumah sudah dikasih jatah sesuai kakak gitu loh. Tapi di zaman dulu belum ada pendataan kakak gitu. Yang mendatangi korban ya dikasih. Maksud saya itu loh. Ya nggak apa-apa kalau dia betul-betul membutuhkan. Tidak, ini semuanya dikembalikan ke maslahat. Wah, al-mu'tar itu kan dalam konteks sekarang kan nanti sudah didata macam-macam loh kan. Enggak, kalau sekarang ada orang fakir mendatangi korbannya jenengan gitu. Kita tidak tahu dia fakir atau tidak. Enggak, misalnya di desa dia sudah terkenal fakir, dikasih atau enggak? Ya bisa juga gitu. Atau mungkin enggak dikasih, kan di rumah sudah dikasih. Meskipun kadang gini ya, nanti termasuk itu loh, apakah harus disamakan? Sebenarnya tidak ya. Misalnya apakah semuanya 1 kilo? Jawabannya tidak ya. Misalnya kalau dia orang fakir, dia janda, punya tanggungan banyak, masa disamakan dengan kaya 1 kilo, dia 1 kilo. Skala prioritas memang sudah dibahas di fatwa tarjih. Tapi mungkin itu Pak, implementasinya harus hati-hati loh gitu. Yang susah. Enggak, memang di fatwa tarjih itu sudah dibahas skala prioritas, tapi tentu dalam implementasinya kita harus hati-hati. Nanti soal fatwanya tidak salah, tapi dalam aplikasinya kan harus lihat masyarakatnya itu. Nah kalau masyarakatnya sudah muncul pemahaman ya nggak masalah gitu. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib ya, objeknya itu alal masakin, orang-orang miskin. Kemudian apa? Langsung kita simpulkan ya. Berarti yang berhak menerima daging korban sahibul korban, orang fakir lagi sengsara, orang yang tidak meminta-minta, al-qani tadi,
mu'tar yang minta. Kemudian orang miskin. Berikutnya yang boleh dilakukan oleh sahibul kurban, memakan daging kurban boleh Pak. Itu membagikan seluruh bagian dari hewan kurban. Misalnya kalau dia nggak ngambil pun juga boleh, kurbannya sah. Menyedekahkan kepada fakir boleh, memberikan kepada orang yang berkecukupan sebagai hadiah boleh. Tapi bedanya tadi tamlik dengan tidak. Tamlik itu kalau orang miskin kan hak kepemilikan, sehingga kalau dijual dagingnya ke tukang bakso nggak usah disalahkan Pak. Kalau dia betul miskin loh. Tapi kalau jenengan mampu kaya terus oleh daging kurban akeh didol ke tukang bakso, secara pendekatan irfani wahatin nurani saja itu gak pantas gitu. Kemudian memanfaatkan kulit hewan kurban. Yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban tadi, menjual bagian dari hewan kurban, daging, kulit dan seterusnya. Memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelihan. Tetapi boleh diberi sebagai bagian dari penerima daging kurban, meskipun ini agak mirip Pak. Oke, silakan ada yang ditanyakan, monggo. Nggih, monggo, nggih, monggo Pak. Iya harus. Sebenarnya kalau misalnya tadi itu hadisnya hadis Nabi ketika berkorban 100 unta. Itu kan sebenarnya korban itu kan cukup satu saja jasa. Maka ketika Nabi menyembelih 63 itu sebenarnya kan ya itulah dari korban ya, sementara yang atau mungkin 63 itu kan cukup satu saja sebenarnya. Tapi karena Nabi mampu melakukan itu dilakukan. Tapi yang diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya kalau dianggap korban, apakah masih namanya korban? Apa tidak sedekah biasa? Sehingga kemudian kalau itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib itu nggak jadi soal gitu loh maksud saya. Jadi ya hakikatnya yang disembelih Nabi itu ya korbannya kan yang satu, korban kan itu satu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kepanitiaan seperti sekarang ini itu nggak mudah memahamkan kepada panitia bahwa panitia tidak boleh menerima upah itu. Saya pernah dulu itu tak tahu berapa itu ketika pengajian seperti itu. Karena kono yang membeli tarik baik karo wong sendiri. Saya dulu nggak boleh merubah. Tapi apa yang terjadi seperti itu jawabannya, meskipun itu di hadapan saya. Jadi kan repot. Kenapa menghamkan seperti ini? Kalau saya ngaji dulu. Itu jaraknya ada 10 tahun yang lalu mungkin sampai kali ini. Ini repot. Kenapa seperti itu? Ketika satu keluarga itu 4 orang semuanya datang ke tempat korban itu jadi panitia. Apa yang terjadi? Keluarga dapat jatah 1, 4 orang itu semuanya dapat. Hanya rumah orang 5. Nah ini mungkin perlu menjadi perlu diperhatikan di tempat-tempat lainnya. Ini makanya menurut saya tadi sudah pas kalau misalnya kemudian yang namanya panitia itu diberi upah dari operasional orang yang berkorban. Kalau tidak seperti itu nanti tetap susah itu. Dan yang ketiga yang saya sampaikan itu terkait orang yang minta. Kalau panitia itu kemudian orang yang hadir itu karena wal muhtar tapi minta diberi. Nah nanti kalau keluarga datang ke situ semua 5, ya repot juga. Maka ketika seperti itu seharusnya panitia harus tegas. Didata kalau satu keluarga hanya untuk 1. Nanti diantar, nggak usah diberikan di situ. Itu harus ke panitia ketika mau jadi panitia harus berisiko seperti itu. Jangan ada yang datang dikasih dan sekolah kolimo. Karena alasan start. Ya, terima kasih tadi ada 3 poin. Yang pertama tadi ketika Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib an aku ma'ala budni, kata Ali, mengurus unta korbannya. Ini kan mi'atu ibilin, 100 unta. Itu hadyu tatawu, hadyu yang sunnah. Hadyu itu kan wajibnya paling sedikit kan satu kambing gitu.
Tapi kalau tatawu itu boleh lebih dari itu. Berarti kalau tadi apa? 100, berarti yang wajib hanya 1 gitu. Tapi untuk mengidentifikasi mana yang wajib atau yang sunnah dalam hadisnya tidak ada penjelasan. Apakah yang wajib ini kan niatkan dalam hati Pak kan, sehingga kita tidak bisa apa mengetahui gitu. Misalnya yang satu yang wajib ini disembelih Nabi pertama kali kan tidak ada penjelasan dalam apa hadisnya. Sehingga kalau ulama-ulama fikih memahami hadis ini ya secara global. Nabi memerintahkan Ali untuk mengurus apa hadyunya gitu. Tapi nanti kalau dibawa ke korban bagaimana? Gitu. Memang kalau di halaqah tarjih Pak, yang ingin kita sudah bahas ya kemarin tentang apa wacana korban keroyokan. Itu kan berusaha untuk dipisahkan antara hadyu dan korban. Nanti kalau dipisahkan, ada hadis Ali bin Abi Thalib tentang kepanitiaan ini ya gugur Pak. Konteksnya hadyu, berarti kalau hadyu boleh membentuk panitia, korban biasa enggak? Boleh. Itu jadi memunculkan banyak problem Pak. Ketika mau kemarin kan mau dipisahkan loh, hadyu ya hadyu, korban ya korban, karena yang 7 itu konteksnya pembatasan 7 itu Pak, itu kan hadyu. Kalau korban nggak ada. Dan nanti kepanitiaan korban ya gugur karena hadisnya ternyata hadyu kan itu. Ya. Dan sehingga tadi hadis ini dipahami secara umum oleh para ulama yang tadi menggunakan hadis ini dalam konteks udhiyah termasuk kepanitiaan korban. Tapi untuk secara terperinci mana korbannya Nabi itu memang tidak ada penjelasan gitu. Ya termasuk di sini misalnya ini korbannya Nabi kemudian disembelih sendiri, maka ini wajib shahibul korban menyembelih hewan korbannya. Tapi itu pun tidak membawa kewajiban shahibul korban untuk menyembelih hewan korbannya, karena di hadis Fatimah Pak, Fatimah itu kan pernah korban, tapi yang menyembelih siapa? Nabi. Maka sama Nabi ya Fatimah qumi fashhidi, suruh berdiri menyaksikan penyembelihan korbannya. Artinya kan orang yang berkorban kalau tidak mampu menyembelih hewan korbannya disunahkan untuk menyaksikan penyembelihan hewan korbannya. Nah nanti kan di bawah apakah perintah al-aslu fil amri lil wujub atau tidak kan? Tetap tidak kan? Ya. Apa korinanya? Ya diantaranya tadi hadis ini Ali bin Abi Thalib, meskipun mafhumnya belum tadi masih perdebatan ya. Tapi kan intinya Nabi menyerahkan Ali gitu. Apakah ketika Ali menyembelih Nabi melihat atau enggak kan enggak tahu juga. Nah, sehingga karena masih enggak ada kejelasan, tidak dipahami fashudi itu sebagai lil wujub gitu. Nah kemudian berikutnya ya tadi memang betul ya tentang kepanitiaan, kalau ditarjih jelas ya, ini patokannya jelas Pak, saya kira nggak ada problem gitu. Cumanya implementasinya memang harus hati-hati gitu. Tadi panitia korban beda dengan amil zakat, artinya tidak berhak mendapatkan presentasi. Secara kelembagaan nggak boleh panitia tadi dapat kambing 1, semua kepala milik panitia itu nggak boleh, semua kaki milik panitia, lulang milik panitia nggak boleh gitu. Milik panitia itu, tapi kadang di masyarakat milik panitia tuh Pak ya, nah, itu nggak boleh. Tapi kalau individu dari panitia boleh mendapatkan daging korban, tapi bukan atas nama upah. Meskipun tadi yang disampaikan Pak Haris betul, kalau satu keluarga semuanya ikut jadi panitia nanti pendistribusiannya tidak maksimal. Kalau semacam itu perlu dikaji ya. Tapi tetap sebenarnya boleh menerima upah. Kok menerima daging bagian kok upah ya.
Tapi untuk tadi kepanitiaan dipilih satu keluarga satu saja lah, biar lebih rata. Itu konteks kemas lahatan. Memang semacam itu harus diperhatikan. Nanti kalau kepanitiaannya dari cuma beberapa keluarga, nanti hewan kurban kan cuma berputar di situ. Apalagi orangnya kaya-kaya lagi, itu problem juga. Oh gitu. Yang lain nggak tahu. Kalau di Muhammadiyah itu kok prosesnya itu semacam itu. Kurang tenaga ya. Karena kurang tenaga, lalu akhirnya tadi ya. Ya, untuk skala ya. Enggak, secara teori ini ya, nanti implementasinya sebagaimana yang disampaikan tadi, jenengan identifikasi apa problem di masyarakatnya. Ya. Kemudian berikutnya tadi wal mu'tar itu, maksud saya wal mu'tar itu orang yang minta. Kalau sekarang ya tetap tadi pertimbangan kemaslahatan tetap harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena di zaman Nabi memang kan belum ada kepanitiaan. Orang mendapatkan daging korban itu kan ada cukup mendatangi gitu. Memang jaluk gitu. Tapi kalau zaman sekarang semua orang yang mendatangi dikasih ya nanti. Kecuali kalau kasuistik nggak apa-apa ya. Ya. Kalau kasuistik kan nggak apa-apa. Rata-rata semacam itu. Misalnya orang satu desa itu tidak bisa yang datang dari desa itu dia dapat dari desa kita. Tapi yang namanya korban sekarang tiap desa sudah ada korbannya. Ya. Semuanya mesti dikasih dari desa sana. Kalau kita biasanya kan yang datang kan belum yang kita pakai juga biasanya. Ya. Ya itu kasuistik dan pertimbangannya kemaslahatan. Intinya itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena sudah ditegur panitia. Pertama kali panitia negur ya kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.